penjualan, mengentri transaksi penjualan dengan lengkap dengan parametri antara lain yaitu sebagai berikut. Antara lain yang pertama adalah entry transaksi order penjualan atau sales order, lalu entry transaksi penjualan atau kredit atau sales, lalu entry penjualan tunai yaitu counter sales, return penjualan dengan return sales atau return penjualan tunai dengan counter return salah satu penerima piutang sampai penuh tanpa diskon ataupun dengan diskon. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor yang kalian semua bisa dilihat dalam program yang menyediakan beberapa menu pilihan, yaitu mengentri berbagai transaksi yang terkait dengan penjualan sales. Antara lain yaitu pertama kita membahas tentang penjualan sales. Untuk langkah yang pertama adalah entry transaksi order penjualan sales, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi order penjualan yaitu adalah salah satunya tidak ada jurnal dalam sales order, atau jika belum ada pengaruh apapun terhadap buku-buku besar ataupun kartu piutang dalam persediaan, serta dalam ada Anda bisa dilihat dalam entry yang dengan register. Nah, setelah yang ketiga adalah selamanya tercatat di sales register atau dalam belum merubahnya menjadi invoice. Nah, seperti yang terlihat di dalam layar monitor, ini adalah contoh dari beberapa nota sales ya. Kita memakai contoh dengan unit dagang reseller media mandiri dengan beberapa ada sales counter dengan nomor bukti nomor 1, dengan di sini ada tanggal bulan Januari 2013 dengan CSO dengan kodenya adalah sales order 001. Sentuhnya itu dari toko Ganesha Unggul dengan alamat di Setiabudi 23 Pamulang dengan total nominal harga yaitu 178.200. Ini adalah beberapa barang yang atau beberapa item yang dibeli oleh PT Unit Dagang Reseller Media Mandiri. Nah, bisa terlihat dalam layar monitor Anda semua. Ini adalah beberapa nota contoh dari nota penjualan tersebut. Di sini kita memakai bukti contoh nomor 1. Ini sedangkan nomor 2-nya. Oke, untuk langkah yang pertama di entry adalah klik commit center sales, lalu tekan enter sales ya. Lalu langkah kedua adalah klik layout, pilih item, klik OK, kemudian ke format order. Untuk selanjutnya bisa data yang sales counter dengan sesuai dokumen sumber bukti-bukti yang dari tadi nomor 1, bukti nomor 1, kemudian klik record dan klik cancel jika ingin nota tersebut di cancel. Biar terlihat dalam layar monitor Anda seperti ini tampilannya jika menggunakan aplikasi Mail tersebut. Nah, ini adalah untuk langkah yang keempat untuk melihat sales order yang sudah di entry atau klik sales counter sales atau sales register, kemudian klik tab order sesuai dengan tanggal yang ada di nota penjualan tersebut, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 13. Untuk langkah selanjutnya bisa diulangi dari sales counter yang pertama sampai yang keempat untuk mengisi data sales order sesuai dengan dokumen atau sumber dari bukti-bukti nota counter yang kedua atau sales order yang kedua. Nah, ini adalah untuk entry transaksi penjualan kredit atau sales of account. Hal yang penting dalam diingat dalam transaksi penjualan kredit yaitu salah satunya berperan langsung terhadap akun piutang dagang dan akun penjualan serta kartu piutang dan kartu persediaan. Yang kedua adalah cek terlebih dahulu jurnal yang akan dihasilkan sebelum klik record atau tekan Ctrl L untuk mengecek jurnalnya yang sudah kita buat tersebut dari jurnal yang sebelumnya sudah kita buat di data kita. Oke, untuk ini adalah contoh dari invoice dari unit dagang reseller media. Jadi untuk salah satunya adalah di sini bisa terlihat ya, kita dengan menggunakan unit dagang reseller mandiri, media mandiri dengan voice
bukti nota nomor 3 serta invoice pada tanggal 4 Januari 2013 dengan save invoice SL dengan kodenya 001 serta SO atau date yaitu per tanggal 3 Januari 2013. Untuk dari sentuhnya adalah dikirim kepada PT Toko Ganesha Unggul, Jalan Setiabudi nomor 23 Pamulang dengan harga totalnya yaitu 178.300.000. Dengan ini adalah beberapa item-item yang dibeli atau pemesanan dari PT dari Toko Ganesha terhadap unit dagang reseller media mandiri dengan total nominal yang seperti yang tadi saya jelaskan atau yang sudah tertera di layar monitor Anda semua, yaitu sebesar 178.300.000 rupiah. Nah, ini adalah dengan kode counter yang ketiga, invoice yang keempat sama hampir sama dengan counter invoice yang ketiga ya. Hanya nominal saja yang berbeda, yaitu yang untuk invoice yang keempat adalah dengan nominal 118.900.000 rupiah, sedangkan yang tadi adalah 178.300.000 rupiah. Untuk langkah-langkahnya adalah untuk yang pertama, comment center sales, lalu sales register, kemudian klik tab order, lalu klik sales order yang akan diubah menjadi invoice, lalu klik change di invoice. Nah, ini adalah langkah yang kedua, yaitu isi data penjualan sesuai dengan dokumen atau sumber bukti transaksi atau invoice yang sudah kita masukkan terlebih dahulu sesuai dengan invoice yang kita terima dalam bentuk fisik. Untuk kita melihat dari transaksi yang sudah kita masukkan, bisa tekan Ctrl L untuk cek jurnal jika sudah memang benar atau masih kita harus menutup recap transaction, kembali ke invoice semula dengan klik record dan klik cancel. Jika terlihat dalam layar monitor Anda semua bisa terlihat dari sini adalah invoice nota yang sudah terdata atau sudah yang dimasukkan dalam data entry tersebut bisa keluar dalam layar monitor seperti yang tertera di layar monitor masing-masing. Untuk hal yang kelima adalah ulangi kembali dari transaksi ke-1 sampai ke-3 untuk mengisi penjualan sesuai dengan dokumen atau sumber bukti dengan nomor bukti atau nomor invoice-nya dengan invoice yang keempat, sama seperti dengan langkah-langkah yang pertama, kedua, dan sampai pun ketiga. Nah, untuk ini adalah transaksi penjualan tunai atau sales counter. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi penjualan tunai yaitu adalah salah satunya dalam format invoice, kolom paid today diisi sebesar total amount atau cek terlebih dahulu jurnal yang akan kita hasilkan sebelum klik record atau tekan kontrol untuk mengecek jurnal tersebut. Nah, ini adalah juga sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, adalah bukti dari invoice atau cash rebate ya, atau penjualan tunai dengan nomor bukti 05 dengan cash rebate atau cash dengan tanggal yaitu 6 Januari dengan sekian dengan kode dengan kodenya adalah CR 001 serta S strip 21 ya. Dengan pengirimannya sebesar dengan keterangannya kontra sales dengan harga nominalnya itu sebesar 96.100.000 rupiah dengan data yang beberapa yang item yang dibeli secara cash atau secara langsung tunai itu adalah item-item yang kita beli sesuai dengan nota tersebut. Nah, ini juga hampir sama dengan nota cash tunai yang ke-6 adalah dengan total jumlah 77.100.000 rupiah dengan beberapa barang atau item barang yang sesuai dengan tertulis di nota cek pembayaran kontan tersebut ya. Nah, langkah-langkah yang akan kita masukkan adalah klik counter sales, lalu enter sales, pilih komputer cash, lalu counter sales. Karena belum ada yang maka ada perlu diperhatikan, biasanya ada beberapa new atau klik nama atau counter sales dengan card ID-nya yaitu 00, lalu klik OK. Oke, untuk langkah yang kedua adalah pilih komputer dalam
counter sales, kemudian isi data counter sales sesuai dengan dokumen atau sumber bukti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan nomor bukti sales form nomor 5 pada kolom pay today yang diisi dengan sesuai dengan total amount, yaitu berapa tadi, sekitar 96 juta, dan yang tentunya adalah sekitar sebesar 117 juta 100 ribu rupiah. Oke. Ini adalah kita untuk mengecek bagaimana data tersebut apakah sudah masuk atau belum. Bisa terlihat dalam layar monitor Anda semua, ya, dengan track Ctrl R untuk cek jurnal. Jika memang sudah oke, tinggal diklik oke saja, dan untuk langkah selanjutnya bisa diulangi kembali dari langkah-langkah pertama sampai langkah ketiga untuk mengisi data atau sel counter dengan nomor bukti yang keenam seperti yang sudah saya slide sebelumnya tadi, yaitu nomor bukti nomor 5 dan 6 itu adalah hampir sama dalam penjualannya tersebut. Lalu ini adalah entry transaksi retur penjualan atau sales return. Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi retur penjualan antara lain yaitu entry data seperti penjualan ke kredit, tetapi quality diketik dengan angka minus, ya. Lalu jangan lupa untuk masuk ke sales register dan tab return dan kredit untuk memproses atau pengurangan saldo dalam kartu customer, ya. Biasanya adalah klik counter sales, ya. Lalu kita bisa dilihat, ini adalah saya berikan contoh kembali tentang nota dengan nomor bukti 07, dengan bukti transaksi tanggal sekian, dengan kodenya invoice atau date yaitu SL 001, stripnya itu adalah tanggal atau bulan di mana invoice tersebut dikeluarkan dari unit dagang Resalam Media Money terhadap untuk dikirim kepada toko Ganesha Unggul, seperti yang tadi sudah tertera, masih sama dengan alamat yang sebelumnya, dengan nominal yaitu 16.830.000 rupiah, dengan item-itemnya seperti yang tadi yaitu HP Pro box 4421JS1 serta Canon Lighter 215 dengan kode tertentu dengan quality ada 1 barang dan ada 2 barang. Nah, untuk yang ke-8 hampir sama seperti yang ke-7 yaitu nota kredit. Nota sama dengan pengiriman kepada toko Global Persada, namun dengan nominal yang berbeda yaitu adalah sekitar 18.260.000 rupiah, dengan beberapa item sesuai dengan description yang ada di contoh nota saya berikan tersebut, ya. Bisa dilihat dari layar monitor masing. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita masukkan sebelum kita mengecek apakah data tersebut sudah valid atau belum. Yang pertama adalah klik enter sales, lalu enter sales entry data untuk pengajuan untuk retur penjualan, dan jangan lupa ketik quality atau issue dengan aneka minus, ya, karena itu sangat penting dalam langkah-langkah enter sales apakah data tersebut bisa masuk atau tidak. Ini adalah kita cara mengecek data apakah data tersebut kita sudah masukkan sesuai dengan dengan nota-nota yang terdata tadi ataupun belum, yaitu dengan Ctrl R untuk mengecek jurnal, ya, itu sudah benar. Jika belum, jika memang semuanya sudah oke, sudah benar dan sudah dimasukkan semua dalam nota konten tersebut dalam jurnal, bisa diklik, ya, dan bisa dilanjutkan dalam penjualan selanjutnya dengan mengulangi langkah-langkah dari langkah 1 sampai langkah kelima untuk mengisi data retur penjualan sesuai dengan bukti-bukti transaksi dari nomor 8 atau bukti nota kontan sales counter kredit dengan nota kontan nomor 8. Sama seperti yang nota kontan sebelumnya, dengan step by stepnya adalah langkah-langkah yang sudah terpampang dari sebelumnya. Nah, ini adalah untuk entry transaksi retur penjualan tunai, yaitu hal yang perlu banyak diperhatikan kembali dalam transaksi retur penjualan tunai, yaitu pertama entry data seperti retur penjualan, kredit, quality diketik dengan angka minus, jangan lupa. Lalu
masuk ke sales register dan tap retur serta kredit untuk memproses pembayaran kembali ke counter Klik Pay. Ini adalah seperti yang tadi saya kembalikan untuk contoh dari nota cash payment dengan nota bukti nomor 9 dan nomor 10 ya, masih dengan sama dengan nominal dari unit dagang reseller media mandiri dengan harga 15.840.000 dengan item-item tertentu yang bisa terlihat dalam layar monitor masing-masing. Ya, di sini ada HP Pro masih dengan HP Pro, lalu dengan Canon. Ini juga masih dengan nota yang ke-10, cash payment dengan nominal yang berbeda tentu saja, dengan harga 18.260.000. Untuk langkah-langkah yang biasa untuk pemasukan hampir sama seperti sebelumnya, itu klik command enter sales, lalu enter sales, lalu entry dengan retur penjualan. Jangan lupa untuk klik quality atau save dengan angka minus ya, serta tekan Ctrl R untuk cek jurnal apakah data tersebut sudah kembali masuk dalam entry kita. Jika memang sudah benar atau sudah semuanya terekap transaction tersebut, kita bisa kembali ke invoice semula dengan klik record dan klik cancel atau klik cancel. Nah, klik comment center sales, lalu center register, kemudian klik tap return dan credit. Untuk langkah ketiga biasa kita klik pay atau refund untuk pembayaran kembali kepada customer. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Bisa dilihat di sini ada refund counter ya, dengan kode tertentu hampir sama dengan kodenya, kita kembalikan dengan sama kepada toko unit dagang reseller mandiri, media mandiri ya. Untuk sesuai dengan data cek nomor dan atau data dengan dokumen dari sumber bukti dengan nomor 9 atau dengan nomor 10, kita kemudian klik record. Jika dilihat jurnalnya, maka akan tampak seperti yang ada di layar monitor Anda semua. Seperti ini bisa terlihat jika Anda semua juga sambil memperhatikan atau membuka aplikasi Mode tersebut. Untuk menampakkan jurnal di atas, biasa untuk salah satunya langkahnya adalah klik sales, lalu transaction jurnal, kemudian set date atau data dari yang pertama kali kita masukkan, yaitu tadi kita masukkan pada tanggal 1 Januari 2022 ya, sampai dengan 31 Januari 20. Lalu pilih tab all, dan langkah selanjutnya adalah ulangi beberapa langkah-langkah dari langkah yang pertama sampai langkah yang kelima sesuai dengan mengisi data retur penjualan tunai dengan bukti transaksi nomor 10 tadi. Jadi hampir sama step by stepnya seperti langkah-langkah yang dari nomor 1 sampai dengan 5, namun kita memakai atau menggunakan data dari bukti transaksi ke yang nomor 10. Oke, untuk entry transaksi penerimaan piutang atau repeat payment, hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi payment yaitu menggunakan format center sales, lalu review payment bukan banking ya, lalu receive money, serta harus memilih secara tepat nama customer atau piutang yang terkait dalam pelunasan tersebut ya. Jadi jangan sampai data kita masukkan salah dari perusahaan tersebut atau salah customer. Oke, ini adalah saya berikan data contoh bukti transaksi yang ke-11 dan ke-12 dari unit masih sama dengan unit reseller media mandiri ya, cash rebate dengan total nominal 209 juta rupiah. Di sini adalah yang kita kembalikan printer dengan harga 209 juta rupiah. Ya, hampir sama dengan ini adalah bukti transaksi nomor ke 12 dengan nominal angka yaitu dalam rupiah 66 juta. Oke, untuk langkah-langkah yang berikutnya bisa diklik command center sales lalu review payment, kemudian pilih nama-nama customer sesuai dengan
yang terdata di bukti nota tersebut ya, sesuai dengan isi data pelunasan piutang sesuai dengan dokumen-dokumen atau dari sumber dokumen nota tersebut yang kita harus pelunasan piutang-piutang. Bisa terlihat dalam layar monitor Anda semua, yaitu ini adalah bukti transaksi-transaksinya seperti yang tadi sudah di entry data sebelumnya. Ini adalah dari PT Rasal Mandiri ya, dan ini adalah dari toko yang toko global Persada. Seperti ini bisa terlihat dalam layar monitor Anda semuanya jika Anda menggunakan aplikasi Moik tersebut. Nah, untuk tekan Ctrl R lalu cek jurnal, kita mengecek jurnal kembali seperti langkah-langkah yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kita harus tetap untuk mengecek jurnal jika memang sudah benar atau memang sudah oke semuanya, kita bisa klik OK ya, lalu menutup repeat transaction, kembali ke invoice semula, lalu klik record ya, print letter, dan klik cancel jika untuk memang. Nah, langkah ketiga adalah lakukan kembali dari langkah-langkah 1 sampai langkah yang kedua untuk mengisi data atau penerimaan piutang sesuai dengan bukti transaksi yang ke-12. Seperti yang tadi saya sudah berikan contoh, transaksi yang ke-11 dan ke-12 adalah pelunasan piutang ya, sesuai dengan data pembelian dari nota pembayaran sebelumnya. Ya, untuk ini adalah selanjutnya entry transaksi repeat payment dengan diskon atau dengan with diskon. Hal yang perlu diperhatikan biasanya dalam transaksi repeat payment dengan diskon biasanya menggunakan central sales, lalu review payment atau bukan banking ya, lalu reverse money, kemudian diskon yang menyebabkan pengurangan pajak atau PPN yang dihilangkan. Seperti langkah selanjutnya, sama ini juga kembali dengan nota transaction dengan bukti nomor 13 dan nomor 14 ya, dari PT Unit Dagang Resela Media Mandiri kepada toko Ganesha Unggul dengan alamat di Setiabudi nomor 23, mengulang dengan nominalnya yaitu Rp157.904.000 ya. Bisa terlihat dalam layar monitor Anda juga. Di sini adalah sales breakdown, di sini amonnya, dan ini adalah totalnya yaitu bisa terlihat dari data penjualan tersebut. Nah, langkah yang ke-14 di sini hampir sama ya, dengan nota bukti yang ke-14 dari unit dagang Resel Media Mandiri kepada toko global Persada yang ada di Jalan Cendaran 11 Ciputat dengan nominal Rp92.262.000 ya. Bisa dilihat di sini adalah amonnya adalah seperti yang di transaksi sebelumnya yaitu 118 juta, lalu sales returnya adalah Rp18.260.000 dan ini adalah total netnya itu 100.640.000 rupiah. Nah, untuk langkah-langkah kita memasukkan data atau kita melihat, yaitu biasa komen central sales, lalu service payment, kemudian pilih nama customer yang sesuai dengan isi data atau sesuai dengan data dokumen sumber yang tadi akan kita transaksi sebelumnya, yaitu di transaksi ke-13 dan ke-14 ya. Nah, ini adalah untuk melihat dari jurnal untuk menampakkan jurnalnya kembali seperti apa yang tadi kita sudah entry dari beberapa dokumen atau transaksi dari yang ke transaksi ke-13 dan ke-14. Bisa terlihat dalam layar monitor Anda semua. Di sini ada nominal-nominal sesuai dengan bukti transaksi yang ada di transaksi ke-13 dan ke-14. Nah, untuk yang langkah ketiga biasanya klik untuk lihat, coba ke tanda panah kiri yaitu yang saya gambarkan ya, untuk melihat jurnal terkait apakah sudah
apakah sudah mendapatkan diskon atau belum ya. Bisa dilihat di sini seperti yang di layar monitor ada tanda panah di sini yang terlihat ya. Nah, untuk mengubah PPN menjadi NT atau net available, yaitu untuk jumlah-jumlah yang ada dalam tabel yang di atas sebelumnya ya, hasilnya biasanya adalah jurnal yang baru seperti nampak atau terlihat di layar monitor Anda semua ya. Bisa terlihat ini dari transaksi sebelumnya adalah yang ini, dan ini adalah setelah yang sudah mendapatkan atau kita sudah mengubah ya dari PPN menjadi nilai NT, yaitu dengan nominal-nominal yang sudah tertera di layar monitor masing-masing. Ya, ulangi langkah-langkah berikutnya dengan menggunakan dari langkah-langkah pertama sampai langkah dengan yang keempat, dan masukkan data dari bukti transaksi nota nomor 14. Oke, untuk hasil review pertemuan kita kali ini, yaitu kesimpulannya biasanya transaksi penjualan atau sales diawali dengan adanya order dari pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan penjualan kredit atau tunai, atau dengan kadang-kadang terjadi retur atau penerimaan piutang dan lainnya. Sebagaimana semuanya bisa transaksi tersebut disediakan menu dan format khusus oleh Mayop dalam transaksi atau data di entry ke dalam format dan kemudian diproses secara otomatis. Aplikasi komputer Mayop akan memberikan hasil berupa laporan jurnal, saldo, akun buku besar dan yang sudah terupdate, bahkan laporan keuangan. Nah, untuk mengecek kesalahan dalam data entry, maka bisa dianjurkan untuk sebelum di record atau dicek terlebih dahulu ya, kembali untuk melihat apakah jurnal tersebut sudah sesuai dengan semua transaksi dengan bukti-bukti nomor akun dan nominal-nominal yang ada di nota-nota tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Bisa kita lagi cek atau kita dengan hasil yang menemukan Ctrl L, kita bisa melihat dengan data yang sebagai berikut ya, hampir sama seperti yang tadi langkah dari nota yang transaksi yang pertama sampai ke 14. Untuk selanjutnya mungkin bisa dalam pertemuan esoknya, jangan lupa untuk pantau kembali dalam pertemuan kita selanjutnya, yaitu kita akan tetap membahas kelanjutan dari pertemuan kita kali ini. Untuk malam ini saya sudahi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pertemuan ke depan adalah pertemuan dalam UTS ya, bisa dikerjakan atau bisa dilihat dalam soal-soal tersebut dengan penilaian tersendiri dari bahan ajar yang sudah modul atau PPT yang sudah saya berikan atau saya sudah share di si akad masing-masing ya, bisa dilihat di si akad Anda semua sudah saya share kembali, dan bisa dilihat update-update apa saja yang sudah saya berikan dalam tugas dan UTS tersebut. Oke, untuk malam ini saya sudahi terlebih dahulu. Tetap semangat semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih dalam berkuliah online untuk kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.